Umi, mungkin sedikit Umi mengenal sosok Mawa seperti apa kalau Mawa di mata Umi? Mawa? Kenapa tiba-tiba Mawa? Pendapat aja Umi. Ya alhamdulillah baik gitu. Karena kan saya berteman dengan siapapun, dengan Dinar baik gitu. Jadi ya semua kita temenin gitu. Kalau Mawa ya baik orangnya. Kalau melihatnya Umi sendiri kayak rumah tangganya coba welcome demi anak itu seperti apa sih Mi kalau dalam Islam sendiri? Saya belum melihat belum tahu apa cerita selanjutnya ya. Tapi kalau gini, suami istri ketika bercerai, ya itu kan menjadi apa ya, sebuah keputusan mungkin yang terbaik ya. Jadi gagal jadi suami istri ya nggak masalah, tapi jangan mereka gagal jadi orang tua. Bener nggak? Kalian juga kan gitu, gagal jadi suami istri, ya udah emang udah nggak cocok ya. Ibadah itu kan, rumah tangga kan ibadah. Ketika dua-duanya sudah tidak ada nilai ibadahnya, saling nyakitin buat apa ya. Sedangkan ibadah yang selamat itu yang diterima Allah ya ibadahnya selamat, nggak saling nyakitin ya. Kalau dalam rumah sudah tidak ada nilai ibadahnya, jalan keluarnya perceraian ya sudah. Mungkin itu yang terbaik. Gagal jadi suami istri, jangan gagal jadi orang tua. Ini anak nggak kepengen dilahirin orang tuanya seperti itu loh, ya kan? Tetaplah, maupun dari pihak perempuan atau laki-lakinya, ya welcome aja untuk anak. Jadi anak tidak akan pernah melihat bahwa orang tuanya buruk di mata dia. Ini anak udah terluka, ya kan, dengan perceraian orang tuanya, walaupun mungkin nggak tahu. Tapi ketika nanti dia besar dia tahu, ya orang tuanya sudah berpisah. Ya di mata dia dia tetap orang tuanya. Maka ketika kalian suami istri yang sudah berpisah, dua-duanya terluka, yuk sembuhin lukanya demi anak. Kan begitu. Ya, pengen anaknya tumbuh kembang dengan baik, nggak broken home, nggak jadi anak yang akhirnya minder gitu. Ya orang tuanya jangan egois, gitu demi anak. Ya jangan egois gitu, nyembuhin luka anaknya ya, nggak usah ngebahas ibunya atau membuka aib ibunya. Si ibu juga jangan membuka aib ayahnya di hadapan anak. Udah biarkan di mata anaknya tuh orang tuanya tuh terbaik gitu. Itu dalam Islam itu ya. Mi kan artinya kan nggak hanya mau Mi yang artinya berseteru perihal perceraian, ada juga mungkin yang kita tahu Mi yang lagi rame. Apa tuh yang rame? Korban. Artinya kan dengan ujian pasca dia mualaf, ujiannya luar biasa ya Mi. Artinya gimana sih Mi melihat ataupun ngasih input nggak sih Mi untuk ya pasangan-pasangan yang bercerai, lagi-lagi anak yang kena. Oh, saya kenal sama Ruben udah lama ya. Saya tahu dia baik, dia orang yang baik, sangat baik dan bertanggung jawab. Apapun segala masalah rumah tangga itu wajar. Cuma ketika ya inilah egoisnya orang tua ya, mau dari pihak laki atau pihak perempuan, ketika perceraian akhirnya tidak membawa justru perceraian membawa luka anak, ini yang tidak diperbolehkan gitu. Anak tidak boleh disuruh memilih mau tinggal sama siapa, mau sama siapa. Dua-duanya bagi anak tuh orang tuanya ya, orang tuanya gitu. Jadi jangan sampai anak jadi menilai kok orang tua saya begini ya, ini yang jadi korban nih saya loh, kan begitu. Jadi alangkah baiknya orang tua walaupun gagal jadi suami istri, ya tapi jangan gagal jadi orang tua. Tetap di mata anaknya sampaikan ibunya baik, ya di mata anaknya ayahnya baik, ya suami istri harus seperti itu, gitu. Jangan egois, ya kan, kasihan anak dong. Tapi memang kalau mualaf itu ujiannya memang agak berat ya, atau gimana? Ya jangan kan mualaf kita yang Islam aja diuji. Ya emang ente gak pernah dapat ujian. Ya namanya hidup ya pasti diuji lah. Ya sampai kapanpun gitu. Suami diuji sama istri, istri diuji sama suami, orang tua diuji sama anak, anak diuji sama orang tua, kita diuji sama pekerjaan, ekonomi, semuanya ujian. Tapi ujian itu kan tolak ukurnya buat nguatin iman kita, gitu. Jadi wajar, apalagi seorang mualaf ya, yang sedang semakin tinggi agama seseorang, semakin kuat ujiannya. Mi, tapi mengenai sosok Ruben, ada perbedaan nggak sih Mi dari sebelum? Banyak banget, Ya. Masya Allah. Gimana, Dia
Ya, orang kalau udah memutuskan sebuah keyakinan, dia nggak akan setengah-setengah. Bayangin, kita bisa lihat ya, orang yang mualaf pasti dia akan nggak mau setengah-setengah gitu. Karena dia sudah mengambil jalan A, ya dia akan cari tahu A itu sebenarnya apa. Dia akan sempurnain bentuk A-nya. Gitu. Beda sama kita. Kadang kita yang Islam dari lahir aja males banget. Bener gak? Mempelajari Islam males banget gitu. Nah itu harusnya tuh pelajaran buat kita. Kenapa kita yang Islam dari lahir? Karena kita males gitu. Sedangkan mereka yang mualaf benar-benar mempelajari itu dengan detailnya, belajar Quran, belajar ngaji. Kita kadang baru belajar Iqra kemarin. Yang benar-benar Islam dari lahir. Ya kan gitu. Jadi ya kita support aja lah ya, support beliau yang sedang belajar. Tapi terakhir Mi, menyayangkan nggak sih Mi, artinya harusnya aib rumah tangga ya? Ya inilah Satu fitnah Indonesia tahu. Inilah fitnah dunia, fitnah sosial media sekarang begitu ya. Jadi aib rumah tangga udah jadi konsumsi publik gitu. Maka ya ini pelajaran juga lah buat kita gitu kan. Kalau Allah tutupi aib kita, kenapa kita harus buka sendiri aib kita? Orang punya telinga, punya lisan, suatu saat mereka juga bisa buka aib kita kan gitu. Jadi ya sudahlah, kita fokus sama kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi orang tua yang baik buat anak-anak gitu. Jadi contoh teladan yang baik gitu. Karena toh anak kita tuh akan jadi orang tua gitu. Kalau dia nyontoh orang tuanya nggak baik, nanti dia akan didik anak keturunannya juga akan seperti itu gitu. Tapi ketika dia mencontoh orang tuanya baik gitu ya, mengajarkan kebaikan, yang diperlihatkan yang baik-baik, dia akan didik nanti nih. Nah, anak-anak segitu tuh, aduh, ingatannya tuh tajam banget loh. Bener nggak? Tajam banget gitu. Jadi ya yang bijak lah jadi orang tua. Berarti circle dan didikan ya Mi? Circle dan didikan dari orang sekitar ya Mi? Betul banget gitu. Mi, Karena perihal kan, nafkah Mi, gimana Mi? Kalau misal dalam Islam itu kan, kalau nafkah untuk anak, mantan istri apakah bisa menikmati juga atau seperti apa sih? ya anak dong. Anak tetap orang tua, ayah tetap kasih ininya ke anak. Ke mantan istri enggak, nanti ke anak tetap gitu. Tapi ketika anak masih di bawah umur, memang ibunya yang mengelola gitu. Cuma yang mengelolanya ya harus apa ya? Ya harus memang sesuai dengan keperluan anak gitu. Tidak diperbolehkan untuk yang lain-lain gitu. Dan report juga ke mantan suaminya itu Mi, mengasih tahu ini loh habisnya segini gitu atau seperti apa Mi? Ya alangkah baiknya seperti itu. Kan Islam itu mengedepankan musyawarah ya, keterbukaan supaya baik semuanya. Karena kalaupun kita masih jadi istri aja 1% pun harta dari suami ketika kita pergunakan itu masih uang suami, kita harus izin, harus ini kan gitu. Apalagi ini misalkan sudah menjadi mantan, tetapi kan ada anak, ya jadi itu memang hartanya anak gitu ya. Apapun harus digunakan dengan sebaik-baiknya, bukan salah gunakan dengan hal-hal yang lain. Umi, makasih banyak ya Umi. Makasih Mi.